Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Ini saya buka, nanti menyampaikan paling nggak yang disampaikan ke Saudara itu udah ngerti. Jadi paling nggak pas ketika masukan-masukan dari penguji 1 dan 2, Saudara itu bisa langsung mendengarkan pula. Gitu. Maka saya hanya mengawali, nanti Saudara itu yang melanjutkan. Saya persilahkan Mbak Hana Fatimah untuk menyampaikan maksimal 10 menit dari apa yang telah disusun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Harun Ridho MH selaku dosen pembimbing saya. Kemudian yang saya hormati pula Dr. Syarul Hidayat MAG selaku penguji 1, dan yang saya hormati Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI selaku penguji 2. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Konsep Taubat dalam Ayat-Ayat Hudud, studi terhadap konsep taubat pada ayat-ayat hudud dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini dilatar belakangi karena masih jarangnya pembahasan mengenai konsep taubat tersebut dalam tema yang khusus, yaitu tema hudud, serta dalam penafsiran kitab Tafsir Al-Misbah. Kemudian sebab lainnya yaitu karena masih banyak orang yang ingin bertaubat atas dosa dan kesalahan yang melanggar hudud tersebut, namun belum memahami benar bagaimana cara bertaubat atas dosa-dosanya. Dengan demikian penting kiranya bagi umat muslim untuk mengetahui hakikat konsep taubat dalam ayat-ayat hudud tersebut, sehingga diharapkan agar menjadi sarana serta hazanah keilmuan yang bermanfaat dalam proses kebaikan diri menjadi hamba yang berusaha agar senantiasa lurus di atas petunjuknya. Kemudian dalam pengumpulan ayat-ayatnya, peneliti merujuk kepada kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Penulis merujuk kepada kitab tersebut karena di dalamnya membahas mengenai tema hudud. Dan kemudian dalam memahami penafsiran taubat dalam ayat-ayat hudud, peneliti merujuk pada kitab Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, dan peneliti merujuk pada penafsiran ini karena beliau dikenal sebagai mufasir dan pemikir Islam terkemuka di Indonesia, dan dalam penafsiran beliau terhadap Al-Quran sedikit banyak menyesuaikan dengan konteks keindonesiaan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami tema dari ayat-ayat Al-Quran yang dibahas dalam kitab tafsir tersebut. Selanjutnya hasil dari analisa kami, hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwa inti konsep taubat yang terkandung dalam ayat-ayat hudud tersebut adalah syarat-syarat dari taubat itu sendiri, yaitu seseorang yang ingin bertaubat harus menyesali dan mengakui perbuatannya, kemudian berusaha meninggalkan maksiat yang pernah ia lakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan kejinya tersebut, serta memperbaiki diri dengan berjalan beramal soleh. Yang keempat, apabila pelanggaran hudud tersebut termasuk kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain, maka ia harus wajib mengembalikan kepada pemiliknya dan memohon keridhoannya. Dengan demikian, penelitian ini mengukuhkan pemaparan ulama mengenai syarat-syarat taubat dalam karya mereka yang tentunya merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian pada walaupun masalah kedua, yaitu mengenai hikmah dari taubat tersebut, secara spesifik dalam kitab Tafsir Al-Misbah tidak disebutkan. Namun dari beberapa tafsirnya dapat disimpulkan bahwa hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat taubat di dalam ayat-ayat hudud itu sama halnya dengan hikmah dari taubat secara umum, sebagaimana yang telah dibahas oleh Salafus Saleh, yakni yang pertama, hikmah taubat dari sisi hukum dapat menggugurkan sanksi hukum hudud. Ini menurut pendapat sebagian ulama fikih. Dan kemudian yang kedua, hikmat taubat dari sisi kesehatan mental serta hubungannya dengan Allah, yaitu taubat dapat menjadi salah satu sebab
Allah mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa tersebut sehingga Allah membersihkan hati dan jiwanya dari dosa-dosa tersebut dan menjadikan ketenangan di dalam jiwanya. Dan yang ketiga, hikmah taubat yang ketiga dari sisi tadabbur dan pengamalan terhadap ayat Al-Quran, yaitu memperkuat keimanan kita terhadap nama dan sifat Allah, sehingga membuahkan kesadaran untuk mengamalkan serta meneladani sifat-sifatnya, yaitu memaafkan dan menerima maaf. Dan dalam penafsiran beliau ada pembahasan mengenai eksistensi dari hukum hudud tersebut, yakni sebagai bentuk ta'adib dan tarbiyah, yaitu pendisiplinan dan pendidikan, bukan kekejaman ataupun balas dendam dari Allah. Demikian hasil dari penelitian kami. Kemudian metode penelitian yang kami pakai merupakan penelitian perpustakaan dengan pendekatan maudhu'i, yaitu menganalisa penafsiran yang ditinjau dari aspek pemilihan tema, pengumpulan ayat, asbab nuzul, kolerasi ayat antara satu dengan yang lain, dan penguatan dari hadis. Kemudian data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Al-Misbah. Adapun data sekundernya dari kitab serta buku-buku yang relevan dengan kajian yang dibahas. Bisa benar. Terima kasih kepada saudari yang nomor berapa? Anda Fatimah atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan itu Samsul Hidayat kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fajar, kalau di Ponorogo maghribnya jam berapa? Maghribnya 15.33 Ustaz. 15.33. Kalau Solo berapa Ustaz? Solo 17.36, 38 Pak. Oh, duluan Ponorogo 3 menit. Kok 5? Masa 15? 17 toh. 17.33 Ustaz. Benar. 17.33 Ustaz, betul. Baik. Pertama kepada Mbak Hana Fatimah, ini 2014 juga ya? Diucapkan selamat, sudah selesai skripsinya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan tahun depan UMS S2 mudah-mudahan. Ya, S3-nya belum. Yang pertama judul, biar judulnya nggak bolak-balik. Konsep taubat dalam ayat-ayat hudud, studi terhadap konsep taubat pada ayat-ayat hudud. Nah, ini kan bolak-balik. Kalau saya cukup pendek saja. Konsep taubat pada ayat-ayat hudud dalam kitab tafsir Al-Misbah. Selesai judulnya itu. Jadi yang atas dihapus, studi terhadapnya juga dihapus. Otomatis studi, nggak usah pakai kata studi itu sudah otomatis studi. Kecuali kalau ada tekanan khusus kan, misalnya ada judul besar, kemudian judul kecil, telaah atau kajian kitab apa, misalnya seperti itu sebagai anak judul. Tapi ini nggak usah pakai anak judul, cukup konsep taubat pada ayat-ayat hudud dalam kitab tafsir Al-Misbah. Itu kan malah cetol, malah jelas ya, nggak bolak-balik. Kalau tadi kan terlalu panjang dan itu tidak merubah yang lainnya. Artinya secara umum tidak merubah, meskipun nanti tentu masukan-masukan dari Pak Fajar juga mungkin juga banyak. Nah, ini apa namanya moto itu ya, yang berkaitan dengan judul malah ditaruh di atas.
Wa tubu ilallah itu ditaruh di atas. Baru yang innamal usri yusra itu mungkin moto untuk keperluan yang lain itu nomor 2. Jadi yang pertama itu yang ada hubungannya dengan judul. Nah, berikutnya Sebenarnya tetap sama. Saya bisa tapi saya juga pakai HP barusan bisa itu. berikutnya tentang rumusan masalah. Kenapa kok larinya langsung kepada ya yang pertama kan oke ya, bagaimana konsep taubat dalam ayat-ayat hudud menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah. Yang kedua, kok lari ke apa hikmah dari konsep taubat dalam ayat-ayat hudud. Nanti apakah tidak terlalu umum nanti? Perlu keluar. Makanya kan tadi karena nggak menemukan, mencari sumber-sumber lain. Padahal yang dikaji tafsir Al-Misbah. Jadi kesimpulan yang kedua, akhirnya kan tidak dari tafsir Al-Misbah. Ya nggak? Nah, mungkin yang kedua ini mesti harus dikaitkan dengan apa namanya? Baik dengan taubatnya, dengan al-misbahnya, tapi mungkin dari sisi yang mana? Mungkin tidak hikmah, tapi apa? Jadi sebenarnya kan rumusan masalah itu tidak mesti harus 2. 1 aja udah cukup. Di bagaimana konsep taubat dalam ayat-ayat hudud menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Misalnya itu kalau itu yang mau didalami betul itu sudah cukup. Sehingga yang kedua nggak usah dicari-cari kalau nggak ada. Kalau dicari-cari nggak ada, kok dicari-cari tambahkan kan lari dari judul itu. Nah, lari dari judul. Jadi padahal kita Mbak Hana ingin mendalami pemikiran tafsir Al-Misbah. Nah, akhirnya malah bukan tafsir Al-Misbah yang muncul pada kesimpulan yang kedua kan gitu. Itu nanti lari. Makanya ini mau dibuat satu saja rumusan masalahnya, atau kalau 2 tetap harus ada kaitannya dengan pandangan Pak Quraisy. Karena memang judulnya Pak Quraisy. Jadi jangan lari kemana-mana. Supaya menjadi fokus. Nah, sekarang dari sisi metodologisnya. Metodenya. Ini termasuk kalau dari segi pendekat metode analisisnya termasuk menggunakan metode analisis apa, Mbak? Analisanya apa? Yang dipakai oleh analisnya deskriptif aja. Cuman mendeskripsikan saja. Mendeskripsikan dan menyimpulkan. Kalau pendekatannya apa berarti? Maudhu'i. Nah, jadi nanti berkaitan dengan rumusan masalah yang kedua itu, kalau mau diadakan yang kedua, cari yang bisa disandarkan kepada Pak Quraisy. Mungkin tidak hikmah, tapi apa? Kan Pak Quraisy itu tafsir Al-Misbah itu termasuk coraknya apa? Coraknya termasuk tafsir apa? Adabi Istima'i. Berarti kan mungkin konteks Adabi Istima'inya bisa didalami di situ. Jadi kan hudud itu kan masalah hukuman apa namanya, kriminal atau apa namanya bahasanya, jinayat atau
diterima. Nah, mungkin konteks sosialnya dari jinayah itu. Jadi konsep sosial dari tafsirnya ada di istimai. Jadi itu malah yang harus dikembangkan, dimunculkan. Nanti masuk. Coba nanti dirumuskan, nanti bisa konsultasi dengan Ustadz siapa ini? Ridho. Marom Ridho. Beliaunya lagi di mana? Beliaunya lagi di mana? Oh. Nah, jadi apa namanya? Nanti rumusan yang kedua kalau bisa dikaitkan dengan corak tafsir beliau. Kalau ini hikmah malah keluar dari Quraisy, Pak Quraisy. Artinya kan kesimpulan kedua itu kesimpulan untuk siapa? Otomatis nanti di bab analisis juga akan ada perubahan kan? Bab analisanya mesti harus berubah. Sekarang kalau kita lihat di oke, ini bab 2 sudah oke, bagus ya. Gambar ini kitab Al-Misbah fokus di situ sudah oke. Ketiga, temuan data. Temuan data. Nah, maka nanti bab 4 itu yang 4.3 itu tidak membahas tentang hikmah, membahas kaitannya dengan tadi konteks sosial aja. Adabi istimai tapi diambil istimainya saja. Kalau adabi agak susah nanti. Adabi kan sastra konteks. Dan yang di dalam tafsir Pak Quraisy itu saya kira konteks sosialnya banyak. Konteks sosialnya banyak. Di 4 ada perubahan di 4.3 ya Mbak ya. Nanti juga di kesimpulannya. Baik, saya ingin bertanya sekarang. Sedikit saja pertanyaan. Banyak. Hubungan antara taubat dengan hudud itu apa? Hubungan antara taubat dengan hudud. Ya, sehingga Mbak Hana ini membuat judul konsep taubat dalam ayat-ayat hudud. Kira-kira hubungannya taubat dengan hudud itu apa? Karena hudud itu adalah salah satu yang Allah perintahkan Ustaz nih. Kemudian apabila ada pelanggaran dalam hudud itu, maka solusinya adalah bertaubat gitu sih. Ini ayat hudud yang ada 12 itu yang apanya? Yang ayat-ayat hudud dalam Ayat-ayat hududnya saja. Sedangkan yang ada pertaubatannya ada 5 ayat. Coba diberikan contoh salah satu saja dari 5 itu. Kemudian bagaimana Mbak Hana bisa menjelaskan hubungan antara taubat dan hudud tadi? Mungkin bagus juga itu rumusannya. Rumusan masalah keduanya adalah korelasi antara taubat dan hudud. Itu contoh dari 5 itu satu saja.
ayat hudud yang ada masalah pembahasan tentang taubatnya. Ayat berapa? Surat apa? Salah satu saja. Ini ada surat An-Nur ayat 4 dan 5. Surat An-Nur ayat 4 dan 5. Coba dijelaskan isinya apa? Untuk yang ayat An-Nur ayat 4 itu menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan hukum hudud bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti yang jelas. Itu halaman berapa? Nanti halaman 83. 83. Hukum An-Nur ayat 4 itu menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku qadzaf. Pelaku Qadzaf. Pencemaran menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti yang jelas. ya. Dan disebutkan di situ 3 sanksi yang dijatuhkan pada pencemaran nama baik, yaitu yang pertama dicambuk 80 kali, kemudian ditolak kesaksiannya dan dinilai sebagai orang fasik. Kemudian di An-Nur ayat 5 menjelaskan faman taba, siapa yang mengakui kesalahannya dan bertaubat atas perlakuannya itu, kemudian perbaiki diri dan beramal soleh, serta mohon maaf kepada orang yang ia tuduh, maka insya Allah diampuni taubatnya, bentuk taubatnya di sini. Ya. Itu kan justru mungkin di tafsirnya Pak Kores kan ada penjelasan seperti itu. Jadi hubungan antara taubat dengan hudud, atau hubungan antara hudud dengan taubat. Tapi karena judulnya taubat dulu, baru hudud, hubungan antara konsep taubat dengan hudud. Jadi kalau yang pertama kan penafsirannya, penafsiran Pak Kures tentang ayat-ayat konsep taubat di dalam ayat hudud. Maka bagian kedua ini mungkin yang agak relevan supaya isinya menggambarkan judul, kesimpulannya juga begitu. Ya mungkin apa korelasi atau bagaimana korelasi antara hudud dan taubat dalam ayat-ayat tersebut ya. Itu nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbing untuk konkretnya. Tapi saya akan beri catatan, saya ingin kalau bisa dapat karena kemarin mau memberikan catatan itu nggak banyak sempat. Kalau nanti bisa dikirim PDF-nya, saya beri catatan via online. Nanti saya kirim kembali apakah kepada mahasiswa atau kepada prodi, nanti prodi yang membagi ke mahasiswa. Ya, saya kira gitu, Ustaz, cukup dari saya. Jazakumullah kepada Ustaz Samsul Hidayat atas masukan dan koreksi ya. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Fajar Pramono. Ustaz. Ya, terima kasih. Ustaz Fajar. Ya, halo. Iya, gimana? Ustaz. Oke. Tolong yang ini ya, yang screen. Kayak biasanya murid-murid. Ini Hana ya, Hana Fatimah. Hana Fatimah, Ustaz. Oke, ini 14 berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Dari mana Hana Fatimah? Dari Solo, Ustaz. Solo. Iya. Oh, oke, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat ya. Semoga manfaat dan barokah. Semoga masih semangat ya Ustaz Samsul Hidayat. Ini sama Ustaz
Ridho apa Ustaz Firdaus ini tadi? Ustaz Firdaus ya? Alih kula Ustaz. Ustaz Oke. Ridho dari tadi dicoba enggak bisa masuk. Oh, salah ini ya. Oke. Sebenarnya saya mengatakan ini relatif agak bagus ya dibanding sebelumnya ya. Ya, juga bukan berarti tidak ada kesalahan ya. Apa? Betul, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Hidayat tadi ya. Ini ada pengulangan ya. Ya. Sederhana saja konsep taubat dalam ayat hudud dalam kitab Tafsir Al-Misbah itu sudah studi sama ini hilang ya. Ini kan mengulang-ulang. Yang kedua catatan saya itu di daftar isi saja. Gimana ya penjelasannya? Ini yang salah apa suasana ngebut-ngebutan ya atau bagaimana ini? Halo Ustazah, hurufnya nggak standar, bab 1, bab 2 nggak ada judulnya. Bener nggak ini? Yang antum kirim ke saya nih. Hah? Maaf, Ustaz. Ini salah masukkan data, Ustaz. Salah masukkan ini PDF-nya kemarin. Salah ngirim. Harusnya bukan yang ini. Oke. Bab 2 apa? Hurufnya ya, hurufnya tolong dirubah juga ini. Belum time roman itu. Oke, Ustaz. Ya. Terus bab 1 apa ini? Pendahuluan, Ustaz. Pendahuluan. Terus bab 2 Gambaran umum. gambaran umum apa? Di sini Gambaran umum apa? Sada? kitab tafsir Al-Misbah. Ya. Berarti 21 pengantar. 22 apa? Nah, di atasnya ada judul kitab tafsir, berarti sudah nggak perlu. Ya kan? Ini loh, deskripsi kitab tafsir itu nggak perlu. Berarti nanti dua bisa apa? Gambaran penulis, apa mengenal penulisnya. Ini jadi satu aja, karya-karya intelektual itu masuk di biografi penulis. Karena yang kita bahas itu Quraisy Shihab apa kitab Tafsir Al-Misbahnya. Kitab tafsir Al-Misbah. Nah, makanya yang dikaji itu Quraisy Shihab itu salah satu aspek aja dari kitab Tafsir Al-Misbah itu. Justru yang untuk mengangkat menyangkut soal latar belakang dan corak penafsirannya, terus itu salah. Makanya karya-karya intelektual Quraisy Shihab itu masuk di biografi latar belakang beliau itu. Berarti 21 pengantar, 22 mengenal tentang punya gambar tentang penulisnya, ya termasuk di dalamnya ada karya intelektual, terus latar belakang corak, syukur ditambahi tentang pendapat para mufasirin atau para peminat studi ilmu tafsir itu terhadap kitab Tafsir Al-Misbah itu untuk memperkaya ya perspektif kita tentang kitab tafsir. Sudah khatam belum kitab Tafsir Al-Misbah antum? Dereng, Kurang penghayatan berarti itu nanti. Oke, bab 3 apa? Temuan data, Ustaz. Nah, itu salah. Temuan data itu di kuantitatif ya. Bab 3 itu menjawab apa? Bab 3 itu menjawab rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah yang pertama antum bicara soal apa? Konsep taubat dalam kitab tafsir. Konsep taubat dalam kitab tafsir. Terus rumusan yang kedua apa? Hikmah, Ustaz. Hikmah dari konsep taubat. Iya kan? Coba antum melihat itu di bab itu. Bab 3 antum bicara penafsiran ayat-ayat klasifikasi hudud. Terus yang keempat, bab 4 konsep sama
hikmah konsep hikmah dari taubat. Ya, ini kayaknya kurang sip ini ya. Tapi isinya itu saya lihat bagus-bagus sebenarnya. Hanya ini ya dalam konteks sistematikanya ya ini yang perlu diperbaiki lagi ya. Gitu. Insya Allah. Kemudian dirinci ya. Makanya bab 3 tadi tentang bicara tentang apa? Konsep kan. Konsep taubat. Dengan itu bicara tentang klasifikasi. Konsisten nggak gini? Jangan temuan data loh ya. Tentang konsep taubat dalam kitab tafsir Al-Misbah. Aja hikmah ya. Hikmah itu masuk di situ. Hanya di bab 2 itu ditambahi apa itu. Kelebihan kekurangannya, sebagai analisis, atau apa sesuatu yang unik dari kitab tafsir Al-Misbah itu ketika bicara tentang taubat. Terus kaitannya dengan hudud tadi. Itu kan saya kira itu ya yang perlu mendapatkan perhatian serius ya kaitannya dengan tadi ya. Oke. Maka tadi ya bagaimana konsep hudud menurutnya. Ini enggak usah. Ini kalau menurut Quraisy Sehat berarti antum yang dilihat itu dalam kitab tafsir Al-Misbahnya itu ngulang-ulang ini antum. Baik, ini yang kedua itu sisi sesuatu yang unik atau sesuatu yang istimewa atau kelebihan kekurangan dari metode tafsirnya Al-Misbah itu. Terus ini dikasih dikasih jarak. Bisa dilihat ya di tempat saya. Dilihat ya. Ini dikasih jarak. Ini masih ya belum. Akademik itu bagi pengembangan ilmu tafsir. Praktis itu bagi kemaslahatan umat. Peneliti itu masuk akademik apa praktis? Hah? Akademik, makanya nggak usah dimasukkan di sini. Nah, penulisan begini ya, ini diturunkan, nggak ada pasukannya. Terus ini ditarik ke kiri, ya. Ini sudah bagus ya. Paling nggak sekilas ya. Sebenarnya penulisannya sudah bagus ini. Nah ini konseptualisasi itu tolong apa bedanya konseptualisasi dengan pembahasan? Mana? Bedanya konseptualisasi dengan pembahasan itu apa? Konsep secara umum bisa kalau bahasan secara khusus lebih kalau konseptualisasi meluas Ustadz, mengglobal Ustadz, sedangkan pembahasan itu mengerucut atau lebih detail mendalam Ustadz. Ya loh ya, konseptualisasi itu lebih bersifat apa? Definitif ya, lebih ke apa? Lebih terdefinitif karena dalam rangka untuk lebih definitif. Misalnya penegasan judul. Makanya konsep ini nggak perlu dianukan sendiri ya. Langsung aja tentang taubat, terus yang kedua apa? Termasuk penomorannya ya, diperhatikan. Penomorannya. Jadi ada kata-kata taubat, ada kitab tafsir Al-Marawi. Terus apa lagi itu? Judul antum? Hudud ya, hudud itu. Berarti ada taubat, hudud, sama kitab tafsir Al-Marawinya itu yang dijelaskan. Ini tolong penulisannya ya, ini diturunkan saja. Terus tarik ke kiri. Juga saya dapatkan itu ibit yang banyak itu. Ibit-ibitnya ya. Ibit-ibitnya itu banyak ya. Jenis penelitian diturunkan, objek penelitian disebut sumber saja ya. Atau jenis data bisa ya. Bukan objek penelitian, tapi jenis data bisa. Sekunder, primer.
jenis data aja, sumber, karena kaitannya dengan literatur. Penulisan ini, tetap penulisan dikasih jarak ya. Kalau subjudul ke narasi ini nggak usah, tapi kalau dari narasi ke subjudul itu dikasih jarak. Apa ini? Teknik analisa deskriptif analitis itu apa, Mas? Mengamati, menggambarkan isi dari tafsir. Kualitatif, pendekatan tematik itu juga bisa ini kayaknya. Deskriptif analitis. Karena itu ada sekian variabel, ini juga agak cenderung ke sana. Oke ya. Sistematika pembahasan itu nggak perlu kan ini untuk kebutuhan proposal, tapi skripsi nggak usah, karena sudah bisa dilihat di daftar isi. Oke ya, termasuk bab 2 tadi sudah saya jelaskan ya, kaitannya jangan mengulang-ulang ya, deskripsi tafsir. Karya intelek. Kira-kira itu aja. Terus daftar pustaka sudah lumayan ya. Oke. Sekian aja Ustaz Firdaus dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Lagi saya ucapkan selamat, mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.